Halo teman-teman, di sini Alfian dan kembali lagi di Movie Recommendation Part 2. Pada part kali ini, kita akan membahas tentang horor Indonesia sesuai kesepakatan dengan story yang kemarin. Ngomong-ngomong tentang masalah perfilman horor Indonesia, dalam perfilman horor Indonesia terdapat perkembangan yang naik turun. Pada medio 80-90-an terkenal banget dengan sosok Susana nih, dengan pembawaannya yang kalem tapi mengerikan, diam-diam mematikan. Dan di medio 2000-an awal, itu merupakan salah satu kebangkitan perhororan Indonesia. Mulai dari munculnya film Jalangkung, Kuntilanak, dan film-film ini pun sangat diapresiasi sekali karena perkembangan yang sangat bagus dan mempunyai prospek yang menjanjikan. Akan tetapi, masuk ke medio 2010, itu perhororan Indonesia mulai sedikit melenceng. Karena apa? Ketika kita menonton film horor, yang kita ekspektasikan adalah suasana mencekam yang dihadirkan atau mungkin kengerian yang ada dalam film tersebut. Tapi pada 2010-an ke atas, film-film Indonesia banyak yang menjual bukan horornya, melainkan ada unsur-unsur sensual yang ada dalam film tersebut. Tidak gemen-gemen, ada beberapa rumah produksi yang menggandeng artis Jepang. Dan ketika itu ada juga film yang sangat kontroversial sekali, yaitu yang dalamnya ada almarhum Julia Perez dan juga Dewi Persik. Ya, padahal kita pengen nonton film horor itu ada hal yang mengerikan, tapi ya mungkin karena pasarnya pada zaman itu kayak gitu laku banget ya, mungkin yang dijual seperti itu. Dan akhirnya beberapa tahun terakhir film horor Indonesia kembali kepada tracknya. Dapat kita temukan dengan mudah film horor Indonesia yang sangat bagus. Mulai dari pengambilan gambar, video, pemilihan casting, alur cerita, dan semuanya sangat bagus sekali. Jadi ya alhamdulillah sampai sekarang film horor Indonesia masih kembali ke kualitas yang sangat mumpuni. Langsung saja kita akan membahas film rekomendasi pada video ini. Film-film yang akan saya rekomendasikan pada video ini mempunyai keunikan tersendiri. Langsung saja film yang pertama adalah kita kembali ke tahun 2001, yaitu adalah film Jalangkung. Film ini termasuk film horor yang pecah pada saat itu karena berhasil memecahkan rekor penonton dan rekor penghasilan pada zaman tersebut. Jadi gimana kita bisa bayangkan pada tahun 2001 di mana bioskop belum terlalu banyak, tapi euforianya bisa segede itu. Film Jalangkung ini menceritakan tentang segerombolan pemuda yang sangat suka tentang hal-hal yang berbau misteri dan urban legend. Akhirnya mereka berburu nih hal-hal seperti itu. Akhirnya mereka pergi ke sebuah desa dan mereka menemukan hal yang aneh. Dan salah satu dari mereka secara diam-diam memainkan Jalangkung. Dan akhirnya setelah si orang ini memainkan permainan tersebut, muncullah hal-hal yang sangat buruk yang terjadi kepada mereka. Film ini sangat bagus sekali dan saya sangat rekomendasikan kepada teman-teman karena film ini termasuk awal kebangkitan film horor Indonesia. Film selanjutnya langsung saja kita lompat ke tahun 2009, yaitu ada film Keramat dan film Rumah Darah. Dua film ini merupakan suatu yang fresh pada perfilman horor Indonesia. Yang pertama adalah film Keramat. Film Keramat ini menceritakan segerombolan pemuda yang ingin berlibur ke Yogyakarta. Akan tetapi liburannya dari awal sudah ada yang tidak beres. Dan akhirnya ketika sampai di Yogyakarta, salah satu dari mereka ada yang kesurupan dan akhirnya terjebak di dunia lain. Ini pun uniknya, seluruh tag adegan itu menggunakan handycam. Jadi kita seakan-akan seorang kameramen pada saat itu dan kita serasa ada dalam film tersebut. Dan film ini pun mempunyai akhir yang sangat mengagetkan sekali karena berhubungan dengan salah satu fenomena yang terjadi di daerah saya, yaitu di Yogyakarta. Untuk lebih lengkapnya silahkan nonton filmnya. Kemudian film yang selanjutnya masih di tahun 2009, yaitu adalah Rumah Darah. Menceritakan sekelompok keluarga yang ingin mengantarkan salah satu anggota keluarga mereka ke bandara. Namun di dalam perjalanan bertemu dengan seorang perempuan yang meminta pertolongan. Akhirnya mereka tolonglah dan minta diantarkan ke rumah. Sampainya di rumah, mereka disuruh mampir, suruh makan. Ketemulah dengan ibunya si anak ini. Ibunya namanya Ibu Dara. Ternyata Ibu Dara ini sosok yang sangat mengerikan sekali. Dan bagaimana akhir nasib mereka di dalam Rumah Darah itu, lebih lengkapnya bisa langsung tonton. Tapi film ini saya tidak rekomendasikan kepada teman-teman yang paling nggak kuat melihat darah atau hal-hal yang sadis. Kalau teman-teman suka yang sadis, gore dan lain sebagainya, film ini sangat rekomendasi sekali. Langsung kita melompat ke tahun 2018, yaitu ada film Pengabdi Setan. Film Pengabdi Setan besutan Joko Anwar adalah film remake dari film Pengabdi Setan zaman dulu pada tahun 80-an yang menceritakan tentang seorang ibu yang akhirnya meninggal dan meninggalkan keluarganya dengan sebuah rahasia yang besar. Dan ternyata si ibu ini telah melakukan perjanjian dengan setan dan akhirnya keluarganya pun mendapatkan akibatnya.
Dan film ini sangat menarik sekali karena pembawaan yang fresh, dikemas dengan sedemikian rupa oleh Joko Anwar, sehingga film ini pun sangat terngiang-ngiang sampai kita keluar dari bioskop. Film ini saya sangat rekomendasikan sekali karena apa? Karena film ini digarap benar-benar niat. Dari segala pembawaan, tone film, musik yang dipilih, cast yang dipilih, semuanya sangat kompatibel sekali, sangat kredibel sekali, sehingga teman-teman yang nonton akan terasa puas. Bagi teman-teman yang suka horor Indonesia, saya rekomendasikan film ini. Film selanjutnya yaitu adalah film Perempuan Tanah Jahanam. Sebenarnya film ini nggak bisa dibilang horor sih, lebih ke thriller. Film ini menceritakan perempuan yang ingin mencari keluarganya di desa asalnya. Keinginannya untuk balik ke desa asalnya malah membawa petaka bagi dirinya dan temannya. Dia ini menyimpan rahasia yang sangat besar sekali yang dicari-cari oleh penduduk desa yang ada di situ. Dari film ini sangat bagus sekali karena apa? Dari awal pun kita udah serasa ditonjok-tonjok. Kita seakan langsung diajak deg-degan dari awal. Apalagi sampai akhirnya itu benar-benar kita nggak dibiarin untuk menghela nafas. Kita diajak deg-degan terus. Karena emang luar biasa film ini, dan film trailer tuh hal yang baru di Indonesia dan mendapat apresiasi yang sangat luar biasa dari masyarakat Indonesia, dan film ini menjawab ekspektasi masyarakat Indonesia dengan hasil yang sangat memuaskan. Dan film yang terakhir sebenarnya ini nggak dari Indonesia sih, tapi ini dari negara tetangga, yaitu dari Malaysia, yaitu adalah film Munafik. Film Munafik ini menceritakan seorang ustadz yang ditinggal mati oleh istrinya. Setelah ditinggal mati oleh istrinya, banyak hal-hal yang sangat aneh terjadi pada dia. Keseharian beliau adalah berdakwah dan juga mengobati jamaah dengan metode ruqyah. Akan tetapi setelah kematian istrinya, beliau tidak mau nih untuk mengobati orang lain karena trauma. Dan akhirnya banyak hal-hal yang buruk yang terjadi, dan akhirnya terungkaplah sebuah rahasia yang besar. Dan film ini sangat saya rekomendasikan sekali. Karena apa? Setelah nonton film ini pun saya terngiang-ngiang, dan bahkan ini saya nggak berani naik mobil sendiri selama 2 minggu. Film yang sangat rekomendasi buat teman-teman. Sekian film rekomendasi dari saya, semoga bermanfaat. Semoga dapat menjadi referensi nonton filmmu di akhir pekan ini. Terima kasih dan sampai jumpa.